Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus dan juga teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang fase gerak pada 4 macam kromatografi, yaitu HPLC, JC, SFC, dan HPTLC. Nah, pada bahasan kali ini, outline yang saya sajikan adalah sebagai berikut. Pendahuluan, kemudian nanti saya akan membahas sedikit tentang instrumentasinya, kemudian akan saya lanjutkan kepada studi kasus, dan juga ada daftar pustaka jika nanti teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut. Nah, pendahuluan. Kromatografi. Kromatografi yang dinamakan kromatografi yaitu adalah metode pemisahan secara fisik di mana komponen-komponen yang akan dipisahkan terdistribusi di antara dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Nah, yang mana komponen-komponen ini akan bergerak pada arah tertentu. Nah, karena bahasannya terfokus pada 4 macam teknik kromatografi, maka di sini saya sajikan sekilas tentang perbedaan antara keempatnya. Yang pertama di bagian kiri atas ada HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Nah, di sini eh, dapat kita dapat kita lihat bahwa fase diam dari HPLC ini adalah biasanya kolom berpori. Nah, untuk fase geraknya dalam bentuk pelarut atau biasa disebut solvent. Nah, pada jenis ini, solvent dipaksa melewati kolom dengan bantuan tekanan tinggi. Maka dari itulah dia dibilang high performance karena ada bantuan tekanan tinggi. Nah, dari literatur yang saya baca, bahkan bisa tekanannya hingga 400 tekanan atmosfer. Nah, adanya bantuan tekanan tinggi ini membuat efisiensi meningkat dan juga mempersingkat waktu analisis. Kemudian di sebelah kanan atas ini adalah tentang gas kromatografi, yang mana fase diamnya biasanya adalah kolom stainless ataupun kaca yang diisi dengan bahan pengemas inert bentuknya seperti manik-manik kaca atau keramik. Nah, untuk gas solid kromatografi, dia itu terlapisi dengan cairan pelarut, sedangkan gas liquid kromatografi dia ini tanpa pelapisan. Untuk fase gerak, gas kromatografi fase geraknya disebut juga dengan gas pembawa, yang mana dia nanti akan membawa analit mengalir di sepanjang kolom. Dan gas pembawanya ini biasanya fase geraknya adalah helium, nitrogen, maupun hidrogen. Nah, untuk teknik yang selanjutnya adalah supercritical fluid chromatography atau SFC, yang mana fase diamnya adalah kolom, hampir sama, kolom, yang mana fase geraknya menggunakan fluida dengan sifat superkritis, makanya dibilang supercritical fluid chromatography, yang mana biasanya adalah gas yang digunakan adalah karbon dioksida, karena karbon dioksida sendiri compatibility dengan analitnya, banyak analit yang bisa kompatibel dengan karbon karbon dioksida. Nah, kemudian pada teknik ini ada kontrol tekanan dan suhu pada fluida yang dikombinasikan dengan, maaf, yang dikombinasikan dengan ada suhu dan tekanan yang dikombinasikan. Nah, kemudian inilah yang disebut dengan superkritis. Nah, dimana dia ini fluida yang digunakan ini ada pada titik kritisnya.
Kemudian teknik selanjutnya adalah high performance thin layer chromatography, di mana dia ini prinsipnya adalah memakai gaya kapilaritas yang menyebabkan pelarut, yaitu fase gerak, membawa analit untuk dapat melewati fase diam atau kolom. Nah, di mana sebagian analit akan tertahan dan sebagian terdistribusi. Nah, fase diamnya biasanya adalah lempengan silika dan fase geraknya adalah pelarut. Nah, berikut saya sajikan sekilas diagram tentang instrumentasi antara keempat jenis kromatografi ini. Secara umum sebenarnya sama saja, bahwa sebagai berikut untuk HPLC karena dia butuh tekanan tinggi, maka di sini ada pompa. Ada pompa yang mengalirkan pelarut untuk melewati kolom. Di sini ada injektor untuk menginjeksi sampel sehingga sampel bisa masuk ke kolom. Kemudian dibantu dengan detektor untuk menangkap sinyal dari proses pemisahan yang terjadi. Kemudian untuk gas kromatografi sebenarnya kurang lebih sama. Jika di sini solvent, maka di sini ada carrier gas atau gas pembawa yang mana juga nanti akan dialirkan menuju kolom. Dan juga di sini ada tempat sampel diinjeksi. Kemudian ada detektor dan ada perangkat yang menganalisis kromatogramnya. Kemudian untuk supercritical fluid chromatography sama seperti yang lainnya kurang lebih. Nah, ada gas yang sebagai fase gerak, ada kolom di sini, ada sampel yang diinjeksikan dan mungkin yang jadi perhatian kita adalah bahwa CFC dan gas kromatografi dilengkapi dengan oven karena memang untuk membantu mengatur suhu. Dimana kita tahu supercritical fluid chromatography butuh suhu dan tekanan yang terkontrol. Nah, salah satu fungsi dari ini adalah fungsi dari oven itu adalah untuk mengkontrol suhu dan tekanan. Kemudian pada HPLC sebenarnya ini adalah penyederhanaan dari metode kalau menggunakan HPLC. Ada sampel yang sudah diekstrak, kemudian sampel akan eh, di 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 ber- di treatment di treatment di dalam chamber yang mana chambernya ini sudah mengandung thin layer atau lempeng tipis yang sudah ditotolkan dengan sampel. Kemudian dibiarkan sampel terelusi, mengalami elusi, kemudian setelah selesai elusinya, kemudian disemprot agar pola nodanya terlihat, kemudian dianalisislah dengan software. Ya, demikian teman-teman untuk penyederhanaannya. Nah, berbicara tentang fase diam, sebenarnya fase diam, fase gerak, mohon maaf, berbicara tentang fase gerak, sebenarnya fase gerak, fase diam, dan analit adalah satu sistem. Maka dari itu, untuk berbicara lebih banyak tentang fase gerak, nantinya saya tidak akan lepas juga dengan berbicara sedikit tentang fase diam dan analit apa yang terjadi yang terlibat dalam suatu sistem. Nah, berikut adalah ilustrasinya. Karena ketika kita menggunakan metode kromatografi kan secara sederhana campuran sampel nanti akan dilewati ke dalam fase diam yang dibantu oleh fase gerak. Nah, analit akan terpisah sesuai dengan afinitasnya terhadap kolom. Yang mana analit yang afinitasnya tinggi terhadap fase gerak akan keluar terlebih dahulu. Analit yang afinitas terhadap fase diamnya lebih tinggi maka akan lebih tertahan. Nah, untuk berikutnya adalah bagian atau sudah masuk ke bahasan studi kasus. Nah, di sini saya menyajikan studi kasus
tentang determinasi kandungan pestisida dalam sampel. Sampelnya berupa buah ataupun sayuran. Nah, berikut teman-teman tabelnya saya rangkum dalam tabel yang sebenarnya saya ambil dari 3 artikel. Nah, artikel pertama itu sampelnya adalah terong ungu, yang mana dia menggunakan metode reverse phase HPLC dan juga HPTLC. Jadi ini sebenarnya adalah satu 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 referensi menggunakan 2 metode yang berbeda. Nah, kemudian artikel kedua ini mengenai GC, yang mana sampelnya adalah timun. Nah, untuk artikel ketiga, metode yang digunakan supercritical fluid chromatography, mana sampel yang digunakan adalah kentang dan juga sayuran beku. Nah, demikian teman-teman untuk kolomnya, untuk fasa geraknya, untuk di setiap jenis kromatografi nanti ini berbeda, tapi kurang lebih pendekatannya sama sebagai berikut. Untuk SP ini stationary phase. Nah, dia pakai si 18 untuk reverse phase, yang mana si 18 ini adalah non-polar. Begitu juga dengan GC, HP5 capillary column ini, setelah saya cari tahu, dia juga non-polar. Begitu juga dengan ODS. ODS ini juga non-polar. Dan berikut juga dengan silika. Nah, memang untuk fase geraknya berbeda ya, antara empat macam kromatografi ini. Untuk reverse phase HPLC menggunakan asetonitril dan air. Untuk GC, gas pembawanya adalah helium. Untuk supercritical fluid chromatography dia menggunakan karbon dioksida. Dan untuk HPTLC thin layer lempeng tipis dia menggunakan aseton dan etil asetat. Nah, untuk lebih lebih jelasnya mari kita masuk ke masing-masing pembahasan artikelnya. Nah, ini adalah artikel yang menggunakan metode reverse phase HPLC, di mana dia mendeterminasi kandungan residu pestisida dari brinjal. Brinjal ini adalah terong ungu, menggunakan 2 metode HPTLC dan HPLC. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali di sini adalah diagram instrumentasinya. Nah, untuk kromatografi fase terbalik, mode pemisahannya itu yang paling umum digunakan adalah untuk memisahkan molekul nonpolar yang terkandung dalam larutan sampel. Nah, kemudian dalam fase terbalik, fase diamnya bersifat nonpolar, sedangkan fase geraknya bersifat polar. Nah, untuk fase geraknya, nah yang paling umum digunakan adalah asetonitril dan metanol. Nah, nah berikut ya teman-teman. Nah, bahwa fase gerak dalam kromatografi fase terbaliknya kan bersifat polar. Eh, kan fase geraknya bersifat polar, maka kromatografi ya, maka ini untuk penentuan molekul molekul polar yang tidak terlarut dalam pelarut organik atau tidak terikat terlalu kuat dalam fase diam polar. Jadi kegunaannya biasanya adalah untuk itu, untuk penentuan molekul polar yang tidak larut atau yang tidak pelarut organik yang tidak terikat terlalu kuat dalam fase diamnya. Nah, berikut dia saya sampaikan di sini. Ini ada keterangannya bahwa sampel yang digunakan terong ungu, analitnya adalah pestisida golongan organofosforus, organoklorin, dan piretroid. Sedangkan fase diamnya C18 nonpolar, fase geraknya asetonitril dan air. Nah, flow rate-nya sebagai berikut. Nah, juga keterangan dari metode yang digunakan. Nah, teman-teman, untuk analitnya adalah sebagai berikut. Jadi
Jadi kan ini ada 3 golongan pestisida yang diuji pada studi ini, organofosforus. Untuk organofosforus sendiri ditandai bahwa dia ada gugus fosforus, ada gugus uh, fosfor ethernya di sini. Nah, untuk organoklorin ditandai dengan memang ada klorinnya seperti endosulfan, cipernetrin dan sebagainya. Untuk piretroid sendiri, contohnya adalah ini deltametrin. Baik, uh, baik. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa inilah struktur analitnya, struktur kimianya. Nah, di sini kita bisa bisa jadi gambaran bahwa memang sebenarnya ini semi polar ya, secara umum semi polar, tidak begitu polar. Nah, untuk reverse phase HPLC ini, nah berikut adalah ilustrasi dari bahwa di sini silikanya sebagai fasa diam, silikanya terikat dengan rantai C18, di mana dia ini bersifat non-polar. Nah, kemudian mobile phase-nya atau fase geraknya kan bersifat polar, sebaliknya kan. Nah, analit yang cenderung non-polar akan tertahan di fase diam di bagian C18-nya, sedangkan analit yang eh, bersifat yang polaritasnya tinggi akan ikut terelusi bersama dengan fase gerak. Nah, nanti setelah tertahan, nah pelan-pelan akan dinaikkan ya, ada modifier di sini, ada acetonitril. Nanti uh, acetonitril ini akan membuat analit tidak terlalu tertahan ya, nanti akan pelan-pelan akan terelusi. Nah, mungkin lebih jelasnya di sini bisa kita perhatikan. Nah, stationary phase fase diam, yang mana ada silika dan rantai panjang dari C18. Nah, ketika dialirkan fase gerak, yang mana fase geraknya ini air, nah kan air sendiri kan antar molekul air punya ikatan hidrogen yang kuat. Nah, maka dari itu ketika ada sampel yang bisa berinteraksi dengan air, yang mana juga bisa membentuk ikatan hidrogen akan berinteraksi dengan mobile phase dengan air, sementara gugus yang hidrofobik akan lebih cenderung uh, mengarah ke fase diam C18-nya. Nah, di sini yang ketiga, ini kan water with organic solvent, yang mana di sini kita anggap organic solventnya adalah acetonitril. Ketika ditambah acetonitril, interaksi ikatan hidrogen antar molekul air tadi akan berkurang sehingga eh, interaksi analit dengan fase gerak pun akan meningkat. Nah, kan ketika interaksi antara analit dan fase gerak meningkat, maka ini membantu analit untuk terelusi, tidak selamanya tertahan di fase diam. Nah, itulah di sini salah satu guna dari acetonitril agar dia juga penelitinya bisa terelusi, tidak selamanya tertahan di fase diam. Nah, kemudian ini adalah hasilnya teman-teman bahwa ada beberapa golongan, ada beberapa senyawa pestisida yang terdeteksi seperti diklorfos, mono, ini diklorfos lebih dulu terelusi, dan si karbosulfan ini lebih terakhir. Mungkin di sini, nah di sini saya bisa tampilkan struktur kimianya. Diklorfos ini yang lebih dulu tadi terelusi, sedangkan karbon karbosulfan ini karbosulfan yang dielusi paling akhir. Mungkin dari sini kita bisa melihat ya yang terelusi lebih duluan. Dan struktur kimianya juga berbeda. Demikian teman-teman. Nah, kemudian
di artikel yang sama, studi yang sama, tapi metodenya berbeda. Nah, metode yang kedua yang mereka gunakan adalah HPTLC, jadi lempeng tipis, kromatografi lempeng tipis. Nah, sama fase diamnya sedikit gel, tapi bukan bentuk kolom ya, bentuk lempeng tipis. Nah, fase gerak yang digunakan berbeda. Pada HPTLC ini mereka menggunakan aseton dan etil asetat, yang mana metodenya pun di sini ada 4 ya teman-teman. Ada metode UT dan KI, metode inhibisi spora fungi, metode serum darah kuda, metode inhibisi fotosintesis. Jadi memang setiap lempeng ini regen yang digunakan berbeda. Tapi mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang mengenai satu-satu metode ini karena memang durasi dan memang keterbatasan waktu. Eh, tapi pada intinya, setiap metode A ini adalah untuk metode OT dan KI, B ini untuk inhibisi spora, masing-masing fase fase diam dan fase gerak yang digunakan sama, hanya eh, metodenya yang berbeda, reagennya yang berbeda, begitu teman-teman. Nah, memang kita bisa melihat bahwa kalau untuk HPTLC secara kuantitatif agak sulit karena memang kan kita membaca pola noda, sedangkan untuk reverse phase HPLC ini sudah disertai dengan data lebih detail. Nah, begitu teman-teman. Nah, tapi karena memang studinya adalah tentang cost efektif, mungkin mereka secara kualitatif ini cukup mendukung. Demikian mereka katakan. Tapi untuk kuantitatif kurang untuk HPTLC, untuk lempeng tipis ini. Nah, demikian teman-teman. Nah, metode berikutnya adalah gas kromatografi. Nah, di sini sama juga yang diuji adalah kandungan pestisida, tapi sampelnya adalah timun. Nah, banyak 60 sampel timun. Nah, yang didapat baik dari greenhouse atau rumah kaca, jadi memang budidayanya di dalam rumah kaca dan juga ada yang dari kebun, budidaya di kebun. Nah, ini sedikit skema, mengingatkan kembali skema gas kromatografi. Nah, ini struktur kimia dari fase diam. Fase diam yang digunakan adalah HP5 capillary column, jadi kolom kapiler, yang mana dia juga non-polar. Nah, 5 di sini maksudnya adalah ini ada fenil 5%. Jadi silikanya tersubstitusi oleh fenil sebanyak 5%. Begitu teman-teman. Yang mana yang sebenarnya adalah ini selain fenil dia juga metil, tersubstitusi metil. Nah, untuk gas kromatografi teman-teman, ini adalah ilustrasinya. Nah, kolom sebagai fase diam ada sampel yang dialirkan bersama dengan gas pembawa, yang mana dia sebagai fase gerak. Nah, seiring waktu sampel ini akan terpisah berdasarkan afinitasnya terhadap fase diam, terhadap kolom. Nah, yang paling terhadap fase diam dan juga fase gerak. Nah, yang paling sesuai dengan fase gerak akan lebih dulu terelusi, sama saja sebenarnya seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya saja ini fase geraknya adalah gas pembawa. Nah, untuk pada artikel ini sendiri, pada studi ini sendiri, fase gerak yang digunakan adalah helium. Berikut teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, pestisida yang mereka uji, mereka membatasi di 12 jenis pestisida ini. Jadi, pada tabel ini bisa kita perhatikan bahwa sampel timun dari greenhouse ini sebanyak 43, dan dari 43 ini 26-nya tidak terdeteksi ada 12 pestisida ini. Jadi 26-nya aman dari 12 pestisida ini. Sedangkan 17 sampel lainnya dari greenhouse itu terdeteksi. Terdeteksi apa? Berikut dari fenpropatrin, endosulfan, metalaksil, dan klorpiros. Nah, sedangkan untuk sampel dari kebun yang tidak terdeteksi itu ada 8 sampel, tidak terdeteksi adanya 12 pestisida ini. Nah,
Sedangkan sampel yang terdeteksi itu ada 9, yang mana yang terdeteksi ini adalah senyawa propargit dan metalaksil. Untuk struktur senyawanya sendiri adalah sebagai berikut, teman-teman. Memang agak kompleks, memang. Nah, untuk kromatogramnya adalah sebagai berikut, memang kurang jelas dan memang tumpang tindih. Mohon maaf ya teman-teman, memang yang disajikan di artikelnya seperti ini, sedangkan mungkin untuk lebih jelas kita bisa melihat di tabel saja. Nah, demikian teman-teman untuk pestisida. Pestisida 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 5 macam yang digunakan. Gasnya helium saja, kemudian fase geraknya adalah nonpolar. Nah, untuk super critical fluid chromatography, nah artikel yang saya rujuk, mereka ingin menentukan kandungan piretroid. Jadi pestisidanya golongan piretroid, yang mana sampelnya adalah canned vegetable. Jadi vegetable itu namanya, ya, sayur kaleng. Nah, ini berikut saya sajikan diagram tentang hubungan antara kepolaran fase diam dan fase gerak dari suatu sistem kromatografi. Nah, di sini semakin meningkat polaritasnya, jadi berbeda juga kolom yang digunakan. Nah, untuk pada penelitian ini yang digunakan C18, jadi bisa kita lihat bahwa sampel kita itu polaritasnya dari semi ke nonpolar, kecenderungannya dari nonpolar ke semipolar karena yang digunakan C18. Nah, untuk mobile phase-nya sendiri di artikel ini, di studi ini mereka menggunakan CO2 dan alkohol sebagai modifiernya. Jadi kurang lebih polaritasnya ada di sini, di semipolar. Nah, ini sebenarnya ilustrasi ilustrasi dari bagaimana pemisahan terjadi di kolom eh, dengan interaksi sampel dengan fase gerak dan fase diam, yang mana sebenarnya kurang lebih sama saja, eh, prinsipnya partisi. Nah, kemudian berikut keterangan dari artikelnya. Sampel yang digunakan kentang dan sayuran beku. Nah, sedangkan analitnya adalah golongan piretroid. Fase diam yang digunakan silika, yang mana dia itu nonpolar. Kolom terkemas, page with hypersil OGS, silika nonpolar. Nah, untuk fase geraknya dia menggunakan gas karbon dioksida, yang mana metanol sebagai modifiernya. Nah, berikut adalah lebih detail tentang keadaan kromatografinya, keadaan eksperimennya. Nah, untuk piretroid sendiri itu kan suatu golongan. Nah, berikut berikut senyawanya. Nah, untuk itu retention time-nya yang didapat adalah sebagai berikut, di mana aletrin duluan terelusi, yang terakhir adalah phenoxybenzyl alkohol. Demikian teman-teman. Nah, ya, terima kasih teman-teman. Berikut yang dapat saya sampaikan sebagai penutup, yang ingin saya sampaikan adalah memang untuk memahami fase gerak dari sebuah metode kromatografi, kita terlebih dahulu harus tahu apa analitnya, fokus analit kita apa, sehingga ketika kita tahu apa analit yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita uji, maka kita bisa memilah apa fase diam dan fase gerak yang kita gunakan. Demikian teman-teman, karena eh, itu bergantung pada sifat dari analit, kepolarannya, kelarutannya, berikut teman-teman, sebagai ya, demikian teman-teman. Nah, untuk itu ini akhir dari presentasi saya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke eh,
Prof. Rinaldi, ataupun mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Assalamualaikum.